Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama, tapi suasananya pelan-pelan berubah. Bukan pada gerobak gorengan itu, bukan juga pada ibu penjualnya, melainkan pada orang-orang di sekitarnya. Pagi yang dulu hanya berisi sapaan ringan, kini mulai disisipi pandangan dan bisik-bisik kecil. Semua bermula dari percakapan sederhana. "Ibu itu aneh ya," kata seorang wali murid sambil melipat tangan di dada. "Iya, masa gorengan aja nggak boleh utang?" sahut yang lain setengah berbisik. Awalnya hanya candaan, tapi seperti biasa, candaan yang diulang-ulang lama-lama berubah jadi penilaian. Nama ibu penjual gorengan itu mulai sering disebut, meski tidak pernah langsung di hadapannya. Ia menjadi topik obrolan di sela menunggu bel sekolah berbunyi. Ada yang bilang ia pelit, ada yang menyebutnya terlalu perhitungan, bahkan ada yang mulai mengatakan, kalau begini caranya, kayak nggak punya hati. Ibu itu tentu mendengar, gerobaknya tidak jauh dari mereka. Kata-kata itu tidak diteriakan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinganya. Namun seperti biasa, ia tidak menoleh. Tangannya tetap sibuk membalik gorengan, matanya tetap fokus pada wajan. Sesekali, bibirnya tersenyum kecil pada anak-anak yang datang membeli. Senyum yang sama seperti sebelumnya, seolah tidak ada apa-apa. Padahal setiap kata yang terucap di belakangnya jatuh satu persatu ke dalam pikirannya. Pedagang lain mulai ikut berkomentar. Penjual minuman di sebelahnya pernah berkata sambil tertawa kecil, "Bu, sesekali bolehlah ngasih utang, biar pelanggan betah." Ibu itu menoleh sebentar, lalu menjawab pelan, "Kalau utang nanti jadi kebiasaan." Jawabannya singkat, tidak menjelaskan panjang lebar, tidak membela diri. Setelah itu ia kembali diam. Hari demi hari, bisik-bisik semakin sering terdengar. Ada ibu yang sengaja membeli di tempat lain, sambil melirik ke arah gerobaknya. Ada juga yang tetap membeli, tapi dengan wajah dingin, seolah sedang menilai. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Anak-anak. Mereka tetap datang, tetap tertawa, tetap memanggilnya dengan suara ceria. Bagi mereka ibu itu tetap sama, tetap ramah, tetap sabar, dan kadang diam-diam memberi lebih. Suatu pagi seorang anak kecil berdiri lama di depan gerobaknya. Tangannya menggenggam uang receh, matanya menatap gorengan dengan ragu. "Uangnya kurang ya?" tanya sang ibu lembut. Anak itu mengangguk. Tanpa banyak bicara, ibu itu mengambil satu gorengan kecil dan menyerahkannya. "Ini, makan ya." Anak itu senyum lebar dan berlari pergi. Beberapa wali murid melihat kejadian itu. Ada yang terdiam, ada juga yang justru mengernyit. Katanya nggak punya empati, gumam seseorang. "Iya, tapi kok ke anak kecil dikasih?" sahut yang lain. Ibu penjual gorengan itu tidak menanggapi. Ia tidak merasa perlu menjelaskan perbedaan antara memberi dan mengutang. Baginya keduanya bukan hal yang sama. Siang menjelang dagangannya hampir habis. Ia mulai membereskan peralatan. Seperti biasa, ia membersihkan gerobak dengan teliti, melipat kain lap dan mematikan kompor perlahan. Tidak ada wajah lelah berlebihan, tidak ada keluhan tentang omongan orang. Namun saat ia mendorong gerobaknya pergi, langkahnya sedikit lebih pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kosong sejenak. Seperti seseorang yang sudah terbiasa disalahpahami. Di balik etalase sederhana itu, konflik mulai tumbuh. Masih kecil, masih samar, belum meledak. Tapi cukup untuk menandakan bahwa pagi-pagi yang terlihat biasa itu perlahan berubah arah. Dan sang ibu tetap memilih diam. Pagi itu cuaca sedikit lebih panas dari biasanya. Matahari sudah terasa menyengat meski jam baru menunjukkan pukul 7. Di depan sekolah, suasana mulai ramai. Anak-anak berlarian, beberapa orang tua berdiri berkelompok, dan para pedagang menempati tempat masing-masing seperti potongan puzzle yang sudah dihafal letaknya. Ibu penjual gorengan itu tetap datang paling awal. Gerobaknya berdiri di tempat yang sama. Wajan dipanaskan, adonan dituangkan, aroma gurih kembali memenuhi udara. Semuanya tampak biasa, sampai seorang perempuan datang dengan langkah tergesa. Perempuan itu bernama Bu Rini, wali murid kelas 2. Wajahnya terlihat kusut,
matanya sembab seperti kurang tidur. Ia berdiri di depan gerobak sambil menarik napas panjang. "Bu," suaranya ragu. "Iya," jawab sang ibu tanpa menoleh, tangannya masih membalik gorengan. "Boleh utang gorengan 2. Anak saya belum makan dari pagi, dompet saya ketinggalan." Suasana di sekitar seketika terasa lebih sunyi. Beberapa orang tua yang sedang mengobrol otomatis melirik. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang sengaja mendekatkan telinga. Ibu penjual gorengan itu berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap wajah Bu Rini dengan tenang. Tatapannya tidak dingin, tapi juga tidak goyah. "Maaf ya Bu," katanya pelan. "Saya tidak bisa ngasih utang." Bu Rini terdiam, wajahnya berubah. Bukan hanya kecewa, tapi juga tersinggung. "Cuma gorengan, Bu," katanya dengan nada naik. "Anak saya lapar." Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang menghela napas, ada yang menggeleng kecil. Seolah jawaban sang ibu sudah bisa ditebak, tapi tetap saja terasa berat didengar. "Saya bisa kasih gorengan," lanjut ibu itu dengan suara tetap lembut, "tapi bukan utang." Ia lalu mengambil 2 gorengan kecil, membungkusnya, dan menyerahkan. "Ini buat anaknya, gak usah dibayar." Bu Rini menatap bungkusan itu dengan wajah bingung. "Loh, katanya nggak bisa." "Saya nggak bisa ngasih utang," jawab sang ibu. "Tapi kalau memberi, saya masih bisa." Jawaban itu justru membuat suasana makin canggung. Beberapa orang berbisik pelan. "Ribet amat. Bikin orang malu aja." Ibu penjual gorengan itu mendengar semuanya. Tangannya tetap bekerja, tapi gerakannya sedikit lebih lambat. Matanya sesekali memandang kejauhan, ke halaman sekolah yang mulai sepi. Seorang pedagang lain mendekat. "Bu, jujur aja ya," katanya setengah berbisik. "Kalau terlalu kaku, nanti pelanggan pada pergi." Ibu itu tersenyum kecil. "Kalau memang harus pergi, ya nggak apa-apa." Jawaban itu membuat lawan bicaranya terdiam. Tidak ada nada menantang, tidak ada sikap sok suci. Hanya kalimat sederhana, seolah ia sudah siap dengan segala konsekuensi. Siang itu, dagangannya tidak habis secepat biasanya. Beberapa orang benar-benar memilih membeli di tempat lain. Anak-anak masih datang, tapi jumlahnya berkurang. Ibu itu tetap melayani satu persatu tanpa perubahan sikap. Saat membereskan gerobak, ia duduk sebentar di bangku kecil. Tangannya meremas kain lap, matanya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak pagi, senyumnya hilang. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Lelah menjelaskan hal yang tak pernah ia ucapkan. Di kepalanya, kalimat yang sama berputar. Sekali utang, akan selalu ada alasan. Sekali dimaklumi, akan jadi kebiasaan. Ia berdiri lagi, mendorong gerobak pulang. Langkahnya pelan, punggungnya sedikit membungkuk. Di balik kesederhanaannya, prinsip yang ia pegang mulai diuji oleh keadaan. Dan bagi orang-orang di sekitar, pagi itu menjadi awal dari satu kesimpulan keliru, bahwa ibu penjual gorengan itu memang keras hati. Padahal mereka belum tahu apa-apun tentang hati yang sebenarnya ia jaga. Sejak pagi itu, perubahan benar-benar terasa. Bukan hanya di cara orang memandang, tapi juga di jarak yang tercipta perlahan. Gerobak gorengan sang ibu masih berdiri di tempat yang sama, namun suasananya tidak lagi seramai dulu. Anak-anak tetap datang, tapi jumlahnya berkurang. Beberapa orang tua kini memilih berdiri agak jauh, membeli sambil lalu, atau bahkan pura-pura sibuk agar tak perlu menyapa. Ibu itu menyadarinya, mustahil tidak. Setiap hari ia berdiri di sana, melihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Tapi seperti biasa, ia tidak menunjukkan apa-apa. Tangannya tetap cekatan, wajahnya tetap tenang. Suatu pagi, dagangannya hanya terjual setengah. Minyak di wajan masih cukup banyak. Adonan belum habis. Ia menutup kompor lebih cepat dari biasanya. Tidak ada keluhan, hanya helaan napas pendek yang nyaris tak terdengar. Di rumah kontrakan kecilnya, ia membuka tas kain berisi uang hasil jualan. Ia menghitungnya pelan satu persatu. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya. Ia mengangguk kecil seolah sudah menduga. Rumah itu sempit, tapi bersih. Tidak ada perabot berlebihan, hanya meja kayu,
2 kursi plastik, dan rak kecil berisi buku-buku lama. Di sudut ruangan ada foto keluarga dalam bingkai sederhana. Ia menatap foto itu lama, lalu mengusapnya pelan dengan ujung jari. Anak perempuannya keluar dari kamar. "Bu, jualannya sepi ya?" tanyanya hati-hati. Ibu itu tersenyum tipis. "Sedikit." "Karena ibu nggak mau ngasih utang?" Pertanyaan itu meluncur tanpa nada menyalahkan, hanya rasa ingin tahu. Ibu itu terdiam sebentar, lalu berkata, "Kadang orang marah bukan karena kita salah, tapi karena kita nggak menuruti kebiasaan mereka." Anaknya mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Keesokan harinya, tekanan makin terasa. Seorang ibu dengan nada sinis berkata cukup keras, "Sekarang dagangannya sepi ya, Bu?" Ibu itu hanya menjawab, "Iya, mungkin." Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Ia seolah menerima semuanya sebagai bagian dari pilihannya. Namun ada malam-malam yang tidak dilihat siapapun. Saat lampu rumah sudah mati dan suara lingkungan mulai senyap, ia duduk sendiri di depan meja. Dompet coklat itu terbuka. Ia memandang isinya, lalu menutupnya kembali. Di kepalanya muncul bayangan masa lalu, bukan harta, bukan jabatan, tapi keputusan-keputusan kecil yang dulu dianggap sepele. Tanda tangan, persetujuan diam-diam, pembiaran yang perlahan menjadi kebiasaan. Ia menelan ludah, dadanya terasa sesak. "Sekarang aku harus konsisten," gumamnya lirih, sekecil apapun. Kembali ke depan sekolah, sebuah kejadian kecil menambah beban. Seorang pedagang lain terang-terangan berkata, "Kalau keras begini terus, nanti ibu sendiri yang rugi." Ibu penjual gorengan itu menatap wajan sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya sudah hitung resikonya." Kalimat itu bukan tantangan, lebih mirip pengakuan. Ia tahu, prinsip selalu punya harga, dan harga itu tidak selalu dibayar dengan uang, tapi dengan pandangan orang, rasa sepi, dan kadang dengan penghasilan yang berkurang. Menjelang pulang, seorang anak berdiri ragu di depan gerobaknya. "Bu, besok ibu masih jualan kan?" Ibu itu tersenyum lebih hangat dari biasanya. "Masih." Anak itu terlihat lega. Saat mendorong gerobak pulang, langkah ibu itu terasa lebih berat, tapi punggungnya tetap tegak. Ia tidak menoleh ke belakang. Prinsip yang ia pegang kini benar-benar diuji. Bukan lagi soal utang, tapi soal bertahan di tengah penilaian. Dan di balik semua kesunyian itu, satu hal mulai jelas. Ia tidak sedang keras pada orang lain, ia sedang keras pada dirinya sendiri. Malam itu hujan turun pelan, seperti sengaja meredam suara dunia. Di dalam rumah kontrakan yang sempit, ibu penjual gorengan duduk sendirian di depan meja kayu. Lampu redup menggantung di langit-langit, cahayanya jatuh tepat ke beberapa lembar kertas usang yang ia keluarkan dari laci paling bawah. Ia menatap kertas-kertas itu lama, tanpa menyentuhnya. Tangannya hanya bertumpu di tepi meja, jemarinya sedikit gemetar. Sudah bertahun-tahun ia menyimpan semua ini, dan hampir tak pernah dibuka. Di antara kertas-kertas itu ada sertifikat, salinan kontrak lama, dan satu kartu nama yang warnanya sudah memudar. Nama perusahaan tercetak jelas. Nama jabatannya juga masih terbaca, meski tintanya mulai pudar oleh waktu. Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Ingatan datang tanpa diminta. Ruang kantor berpendingin udara, meja besar, laporan keuangan yang menumpuk, angka-angka yang terlihat rapi di permukaan, tapi menyimpan lubang di dalamnya. Ia ingat betul bagaimana dulu ia tahu ada yang tidak beres, tapi memilih diam. Bukan karena tidak paham, tapi karena lelah berdebat, lelah melawan sistem yang sudah lama busuk. "Sedikit saja," begitu kata mereka. "Nanti juga ditutup. Semua orang juga gitu, Bu." "Iya," jawabnya. "Dan saya pernah ikut-ikutan membiarkan kebiasaan yang salah." Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada cerita masa lalu. Kalimat itu menggantung begitu saja, membuat lawan bicaranya bingung.
Hari itu jualannya masih sepi, tapi ia tetap melayani dengan sabar. Saat seorang anak menjatuhkan uangnya dan hampir menangis, ibu itu memungutkannya dan menambahkan 1 gorengan ekstra. Tidak dicatat, tidak diumumkan. Siang hari saat gerobaknya mulai dibereskan, seorang pedagang lain melihat ibu itu duduk sejenak menatap kosong ke jalan. "Bu, capek?" tanyanya. "Sedikit," jawabnya jujur. Bukan capek fisik, tapi capek menahan cerita yang tidak bisa ia bagi ke siapapun. Cerita tentang kesalahan yang tidak terlihat orang, tapi terasa setiap hari di dadanya. Di rumah ia menulis sesuatu di buku kecil. Bukan curhat, bukan pengakuan. Hanya kalimat pendek. Jangan ulangi kesalahan dengan alasan apapun. Buku itu ditutup, disimpan rapi. Esok hari ia tahu hidup akan berjalan sama lagi. Pagi yang sama, gorengan yang sama, pandangan orang yang belum berubah. Namun di dalam dirinya, satu luka lama perlahan mulai terbuka. Bukan untuk diperlihatkan, tapi untuk dihadapi. Dan luka itu belum selesai bercerita. Pagi itu langit mendung sejak subuh. Udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum terucap. Ibu penjual gorengan tetap datang seperti biasa. Ia membuka gerobak, menyalakan kompor, dan menunggu minyak panas. Rutinitas yang sama, tapi hatinya terasa lebih waspada dari hari-hari sebelumnya. Bel sekolah belum berbunyi ketika seorang anak berlari kecil mendekat. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. "Bu, ibu saya minta gorengan," katanya terbata. "Buat adik, di rumah." Ibu itu menoleh. "Uangnya ada?" Anak itu menggereng. Ibu bilang nanti dibayar. Beberapa orang tua yang mendengar percakapan itu langsung saling pandang. Ada yang menghela nafas panjang, ada yang mengangkat alis. Situasi seperti ini bukan pertama kali, tapi kali ini terasa berbeda. Anak itu terlihat benar-benar cemas. Ibu penjual gorengan itu terdiam sejenak. Tangannya berhenti di atas wajan. Matanya memandang wajah kecil di depannya, lalu melirik ke arah rumah-rumah di seberang jalan. "Adiknya kenapa?" tanyanya pelan. "Sakit, Bu, sejak malam," jawab anak itu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengambil beberapa gorengan, membungkusnya rapi, dan menyerahkan pada anak itu. "Bilang ke ibu kamu, ini buat adiknya. Jangan dipikirin bayarannya." Anak itu menerima dengan mata berbinar. "Terima kasih, Bu," katanya, lalu berlari pergi. Bisik-bisik kembali muncul. "Loh, katanya nggak mau ngasih utang." "Iya, kok sekarang jadi beda?" Ibu itu mendengar. Ia tetap diam. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, selalu ada yang menilai dari sudut pandang masing-masing. Ia kembali menggoreng, seolah kejadian barusan tidak meninggalkan apa-apa. Tak lama kemudian, seorang ibu datang dengan wajah panik. Itu ibu dari anak tadi. "Bu, maaf, saya dengar ibu ngasih gorengan," katanya tergesa. "Saya benar-benar nggak enak." Ibu penjual gorengan tersenyum tipis. Anaknya butuh makan. "Tapi ibu biasanya..." "Saya nggak ngasih utang," potongnya lembut. "Saya cuma ngasih." Kalimat itu membuat perempuan di depannya terdiam. Wajahnya berubah antara lega dan bingung. "Kenapa harus dibedakan, Bu?" tanyanya lirih. Ibu itu menatap wajan sejenak, lalu berkata, "Kalau utang, orang belajar menunda tanggung jawab. Kalau diberi, orang belajar menerima dengan sadar." Jawaban itu tidak sepenuhnya dipahami, tapi terasa jujur. Menjelang siang, kabar tentang anak yang sakit menyebar. Beberapa orang tua mengumpulkan uang. Ada yang mendatangi ibu penjual gorengan berharap ia ikut menyumbang. Ia mengeluarkan uang secukupnya, tanpa banyak bicara, lalu kembali ke gerobaknya. Tidak ada yang diumumkan, tidak ada yang ditunjukkan. Namun tekanan itu nyata. Ada yang mulai berkata, "Kalau dari awal begini kan enak." Ada pula yang berbisik, "Berarti selama ini pura-pura aja." Kalimat-kalimat itu menusuk pelan, bukan karena menyakitkan, tapi karena mengingatkan bahwa niat baik seringkali kalah oleh prasangka. Sore hari, dagangannya hampir habis. Ia membereskan gerobak dengan langkah lebih lambat.
Saat hendak pulang, seorang ibu yang dulu paling keras mengkritiknya berdiri ragu di depannya. "Bu, saya mau minta maaf," katanya pelan. "Saya sering ngomong yang enggak." Ibu penjual gorengan itu menatapnya, lalu tersenyum. "Gak apa-apa." Hanya itu. Tidak ada ceramah, tidak ada penjelasan panjang. Di rumah, malam itu ibu itu duduk di tepi ranjang. Ia memijat pelipisnya pelan. Hari itu menguras tenaganya lebih banyak dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena memilih jalan yang tidak populer. Ia membuka buku kecilnya dan menulis satu kalimat lagi. Prinsip diuji bukan saat mudah, tapi saat orang lain membutuhkan. Ia menutup buku itu. Di luar, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Ibu itu memejamkan mata, membiarkan suara hujan menenangkan pikirannya. Ia tahu, ujian belum selesai, tapi hari itu mengajarkan satu hal penting, bahwa memegang prinsip tidak berarti menutup hati, melainkan memilih cara memberi tanpa mengulang kesalahan lama. Pagi itu datang dengan suasana yang agak berbeda. Udara masih sejuk, tetapi ada rasa canggung yang tertinggal dari hari sebelumnya. Beberapa orang tua kini mulai menyapa ibu penjual gorengan itu dengan nada lebih pelan. Tidak sehangat dulu, tapi juga tidak sedingin beberapa hari lalu. Seolah mereka sedang menimbang ulang penilaian mereka sendiri. Ibu itu tetap seperti biasa. Datang lebih pagi, menata dagangan, menyalakan kompor. Tidak ada perubahan sikap. Ia tidak tampak lebih ramah, juga tidak lebih tertutup. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat matahari mulai naik, seorang pria tua berhenti cukup lama di depan gerobaknya. Rambutnya memutih, bajunya rapi tapi sederhana. Ia tidak langsung membeli, hanya berdiri, memperhatikan wajah ibu itu dengan saksama, seperti sedang memastikan sesuatu. "Bu," katanya akhirnya, ragu. "Iya, Pak," jawab sang ibu sambil tetap bekerja. Pria itu mengernyitkan dahi. "Maaf, saya cuma mau tanya, kita pernah ketemu sebelumnya?" Ibu penjual gorengan itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Sekejap saja, tapi cukup lama untuk membuat wajah ibu itu berubah. Bukan terkejut, bukan takut. Lebih seperti seseorang yang baru saja membuka pintu lama yang sudah lama dikunci. "Mungkin," jawabnya singkat. Pria itu tersenyum tipis. "Dulu di sebuah perusahaan, bagian keuangan." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Bunyi minyak mendesis terdengar lebih keras dari biasanya. Ibu itu menurunkan api kompor lalu menatap pria tersebut lebih jelas. "Sudah lama sekali," katanya pelan. Pria itu mengangguk. "Saya hampir tidak mengenali ibu, tapi cara ibu bicara masih sama." Percakapan itu tidak menarik perhatian banyak orang, tapi cukup bagi beberapa pedagang di sekitar untuk melirik penasaran. Ada sesuatu dalam nada bicara mereka yang terasa berbeda. Terlalu rapi untuk sekadar obrolan pedagang dan pembeli. Pria itu akhirnya membeli gorengan lalu berdiri sebentar lagi. "Ibu sekarang?" katanya menggantung. "Jualan di sini, sudah cukup." Tidak ada penjelasan lanjutan. Pria itu tampak ingin bertanya lebih banyak, tapi memilih diam. Sebelum pergi ia berkata pelan, "Dulu ibu orang yang sangat teliti." Ibu itu tersenyum kecil. "Sekarang juga masih." Setelah pria itu pergi, pikiran ibu penjual gorengan itu tidak lagi setenang tadi. Tangannya tetap bergerak, tapi ingatannya berjalan ke arah yang tak bisa dicegah. Wajah-wajah lama, rapat panjang, angka-angka di layar, keputusan yang dulu ia anggap kecil, tapi ternyata besar dampaknya. Ia ingat bagaimana dulu ia selalu jadi orang terakhir yang memeriksa laporan, orang yang dipercaya, orang yang dianggap aman. Dan justru karena itulah pembiaran terjadi, karena semua merasa ia akan selalu menutup mata demi kestabilan. "Kalau bukan kita siapa lagi?" Kalimat itu dulu sering ia dengar, dan ia mengangguk terlalu sering. Siang hari kabar tentang pria tua itu menyebar kecil-kecilan. "Itu temannya ya? Kayaknya kenal lama. Emang ibu itu dulu kerja apa sih?" Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab, bahkan ibu penjual gorengan itu sendiri tidak berniat menjawabnya.
Ia tidak merasa perlu membuka masa lalu yang sudah ia tutup rapat. Namun sore itu, saat ia membereskan gerobak, pria tua tadi kembali. "Bu," katanya pelan, "saya cuma mau bilang, dulu banyak orang belajar dari ibu." Ibu itu terdiam. Kata-kata itu terasa berat, bukan karena pujian, tapi karena ingatan yang menyertainya. "Belajarnya telat," jawabnya lirih. Pria itu tidak membantah. Ia hanya mengangguk, lalu pergi. Malam itu, di rumah, ibu penjual gorengan itu duduk lama di depan rak buku. Ia menarik satu buku lama, membuka halaman yang sudah menguning. Di sana ada catatan tangannya sendiri, rapi dan tegas. Prinsip-prinsip yang dulu ia tulis dengan keyakinan penuh. Ia menutup buku itu perlahan, dadanya terasa sesak, tapi juga lebih ringan dari sebelumnya. Rahasia yang selama ini ia jaga mulai mengintip keluar, bukan karena ia ingin dipahami, tapi karena masa lalu memang tidak bisa selamanya disembunyikan. Ia tahu, cepat atau lambat orang-orang akan tahu, bukan soal siapa dirinya dulu, tapi mengapa ia memilih menjadi seperti sekarang. Dan saat malam semakin larut, satu hal menjadi jelas di pikirannya. Pagi-pagi di depan sekolah itu tak akan lagi sama. Sejak pertemuan dengan pria tua itu, langkah ibu penjual gorengan terasa sedikit lebih berat. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena pikirannya mulai ramai. Ia sadar, masa lalu yang selama ini ia simpan rapat perlahan mencari jalan keluar, dan ia tak lagi punya tenaga untuk terus mendorongnya kembali. Pagi-pagi berikutnya tetap berjalan seperti biasa. Ia datang lebih awal, menyalakan kompor, menyiapkan adonan. Namun kali ini, beberapa pasang mata memperhatikannya dengan cara berbeda. Tidak lagi sekedar menilai sikapnya, tapi mencoba menebak siapa dirinya sebenarnya. Saat waktu mulai sepi, ibu itu duduk di bangku kecil di samping gerobak. Tatapannya kosong, jauh melampaui halaman sekolah. Di sanalah kenangan itu datang dengan jelas, tanpa bisa ditahan. Dulu, hidupnya jauh dari kata sempit. Rumahnya luas, pekerjaannya mapan, namanya dihormati. Ia terbiasa membuat keputusan besar, terbiasa dipercaya. Namun, di balik semua itu, ada satu kesalahan yang terus ia ulangi. Diam saat seharusnya bersuara. Korupsi itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, bersembunyi di balik istilah penyesuaian, kebutuhan operasional, dan demi kelangsungan perusahaan. Ia tahu ada yang salah. Ia membaca angkanya. Ia melihat celahnya. Tapi ia memilih menunggu berharap orang lain akan menghentikannya. Hingga semuanya terlambat. Ketika kasus itu terbongkar, namanya ikut terseret. Bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai orang yang membiarkan. Media tidak peduli pada niat baik atau penyesalan. Dunia hanya melihat jabatan dan tanggung jawab. Dan ia memang bertanggung jawab. Ia kehilangan pekerjaannya. Rumahnya dijual. Teman-temannya menjauh satu persatu. Bahkan keluarganya sendiri sulit memahami mengapa ia memilih untuk tidak melawan sejak awal. Di titik itulah ia membuat pilihan terbesarnya. Ia menolak tawaran bantuan yang bisa mengembalikannya ke posisi nyaman. Ia menolak pekerjaan baru dengan gaji besar. Ia memilih hidup kecil, bekerja dengan tangan sendiri, dan memulai dari nol. Bukan karena tidak mampu bangkit, tapi karena ia merasa belum pantas. "Hidup sederhana ini hukuman?" tanya seseorang dulu. "Bukan," jawabnya. "Ini pengingat." Kembali ke masa kini, suara anak-anak memanggil namanya membuyarkan lamunan. Ia tersenyum dan kembali melayani. Namun di hatinya, keputusan-keputusan masa lalu berputar lagi. Sore itu, seorang ibu memberanikan diri bertanya, "Bu, dulu ibu kerja kantoran ya?" Ibu penjual gorengan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya." "Kenapa sekarang jualan?" "Karena saya ingin hidup dengan cara yang lebih jujur." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat lawan bicaranya terdiam. Malamnya di rumah, ia duduk bersama anaknya. Tidak banyak bicara, hanya makan sederhana di meja kecil. Setelah itu, ia berkata pelan, "Ibu pernah punya banyak,
Tapi ibu kehilangan karena pilihan sendiri. Anaknya menatapnya lama. Terus, ibu nyesel. Ibu berpikir sejenak. Ibu nyesel karena diam terlalu lama. Tapi ibu nggak nyesel memilih hidup seperti sekarang. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Di kamar, sebelum tidur, ia membuka buku kecilnya lagi. Ia menulis. Kadang jatuh bukan akhir, tapi awal untuk memilih ulang cara hidup. Ia menutup buku itu dengan tenang. Ia tahu, jika orang-orang akhirnya tahu seluruh ceritanya, akan ada rasa kaget, mungkin juga rasa malu. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya sederhana, menjalani hidup yang tidak lagi bertentangan dengan hatinya sendiri. Dan di balik kesederhanaan gerobak gorengan itu, tersembunyi satu keputusan besar. Keputusan untuk tidak mengulang kesalahan meski harus kehilangan banyak hal. Besok pagi, ia akan kembali berdiri di depan sekolah. Dengan hidup yang lebih kecil, namun hati yang jauh lebih utuh. Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada firasat buruk. Ibu penjual gorengan tetap mendorong gerobaknya seperti biasa. Namun ia tidak tahu, hari itu bukan lagi tentang gorengan atau utang, melainkan tentang masa lalu yang akhirnya berdiri di hadapannya. Semua bermula dari sebuah pesan di grup wali murid. Seseorang membagikan tautan berita lama. Judulnya sederhana, tapi cukup untuk membuat orang berhenti menggulir layar. Nama perusahaan besar, kasus keuangan, dan di dalamnya tercantum satu nama yang membuat banyak orang terdiam. Nama itu sama dengan nama ibu penjual gorengan. Awalnya orang mengira kebetulan, tapi foto kecil di berita itu, meski sudah buram, membuat keraguan perlahan runtuh. Wajahnya berbeda, lebih rapi, lebih muda, tapi sorot matanya sama. Bisik-bisik yang dulu hanya tentang gorengan dan utang, kini berubah arah. Serius itu dia? Yang jualan gorengan itu? Direktur keuangan. Ibu penjual gorengan itu datang seperti biasa. Ia menata dagangan, menyalakan kompor, tapi pagi itu terasa sunyi. Anak-anak tetap datang, tapi orang tua berdiri lebih jauh dari biasanya. Ada yang menatapnya lama, ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang tampak gelisah. Ia merasakan perubahan itu, tapi ia tidak bertanya. Ia tidak mencari tahu. Ia hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan. Seorang ibu akhirnya memberanikan diri mendekat. Wajahnya gugup. "Bu, ini benar ya?" katanya pelan sambil menunjukkan layar ponsel. Ibu penjual gorengan itu menatap layar itu sekilas. Ia mengenali beritanya. Ia pernah membaca berita itu bertahun-tahun lalu, dengan tangan gemetar dan dada sesak. "Iya," jawabnya singkat. "Itu saya." Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya pengakuan yang tenang. Beberapa orang yang mendengar jawaban itu langsung terdiam. Ada yang menunduk, ada yang terlihat tidak percaya. Tidak ada sorak kagum, tidak ada pujian. Yang ada hanya rasa canggung karena selama ini mereka menilai tanpa tahu. "Kenapa ibu nggak pernah bilang?" tanya seseorang lirih. "Karena saya tidak datang ke sini untuk dikenali. Saya datang untuk bekerja." Suasana menjadi berat. Semua orang seperti kehilangan kata-kata. Mereka teringat omongan mereka sendiri, sindiran, penilaian, kalimat nggak punya hati yang dulu sempat terlontar. Namun ibu itu tidak terlihat marah. Ia justru tampak lebih tenang dari sebelumnya. Seolah beban yang lama dipikulnya akhirnya diletakkan. Bukan untuk dibagi, tapi untuk diselesaikan. Siang itu jualannya tetap berjalan. Ada yang membeli dengan wajah kikuk. Ada yang memberi uang lebih tanpa diminta. Ibu penjual gorengan itu menerima secukupnya, menolak sisanya dengan halus. "Cukup segini saja," katanya. Sore hari seorang bapak mendekatinya. "Bu, selama ini kami salah," katanya jujur. "Kami kira ibu keras, padahal..." Ibu itu mengangkat tangan pelan. "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga belajar." Kalimat itu membuat bapak itu terdiam. Ia mungkin berharap ada kemarahan, atau setidaknya kekecewaan. Tapi yang ia temui justru ketenangan. Di rumah malam itu, ibu penjual gorengan duduk lama di depan jendela.
Ia memandang lampu-lampu rumah tetangga yang menyala satu persatu. Anak perempuannya duduk di sampingnya. "Sekarang orang-orang tahu," kata anaknya pelan. "Iya," jawab sang ibu. "Ibu takut?" "Dulu iya, sekarang tidak." Ia tahu, setelah hari itu semuanya akan berubah. Cara orang menyapa, cara orang menilai. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak pernah mencari momen ini. Kebenaran itu datang sendiri pada waktunya. Dan ketika malam semakin larut, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Bahwa pengakuan bukan tentang dipahami, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Besok pagi ia akan tetap datang. Dengan gerobak yang sama, dengan prinsip yang sama, dan dengan hati yang akhirnya tidak lagi bersembunyi. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena orang-orang menjauh, justru sebaliknya. Mereka datang dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada bisik-bisik yang tergesa disembunyikan. Yang tersisa hanya keheningan canggung, seolah semua sedang belajar bersikap ulang. Ibu penjual gorengan datang seperti biasa. Gerobaknya sama, jilbabnya sama, senyumnya pun sama. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Perubahan justru terlihat pada orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu menyapa lebih dulu. "Selamat pagi, Bu." Sapaan sederhana itu terdengar jujur, tanpa nada basa-basi. Ibu penjual gorengan mengangguk dan membalas senyum. Anak-anak tetap menjadi yang paling jujur. Mereka datang berlarian, memesan gorengan seperti biasa. Tidak ada rasa kagum berlebihan, tidak ada pertanyaan tentang masa lalu. Bagi mereka, ibu itu tetaplah ibu yang sama, yang menggoreng dengan sabar dan selalu bilang hati-hati saat mereka pergi. Menjelang siang, seorang wali murid berdiri lama di depan gerobaknya. Wajahnya ragu, tapi akhirnya ia berkata, "Bu, soal utang itu, sekarang saya ngerti." Ibu penjual gorengan menoleh. "Nggak apa-apa kalau dulu belum." "Dulu saya pikir ibu pelit," lanjutnya. "Jujur, ternyata ibu lagi ngajarin kami." Ibu itu tersenyum kecil. "Saya juga masih belajar." Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Tidak ada nada menggurui, tidak ada keinginan terlihat benar. Hari itu, ia tetap menolak utang, dengan cara yang sama, dengan suara yang sama tenangnya. Bedanya, orang-orang tidak lagi marah. Bahkan ada yang mengangguk mengerti. Ada yang langsung pergi mengambil uang, ada yang memilih tidak membeli. Semua terasa lebih dewasa. Sore hari, seorang anak mendekat sambil menyerahkan uang kembalian. "Bu, kemarin ibu ngasih gorengan ke adik saya. Ini uangnya," katanya polos. Ibu penjual gorengan menggeleng pelan. "Itu bukan utang, itu bantuan." "Tapi kata ibu saya, kalau sudah bisa bayar, harus bertanggung jawab," jawab anak itu. Ibu itu terdiam sejenak lalu tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ia menerima uang itu bukan sebagai bayaran, tapi sebagai pelajaran yang hidup. Menjelang pulang, beberapa orang tua membantu membereskan gerobaknya. Tidak diminta, tidak diumumkan, hanya dilakukan begitu saja. Ibu penjual gorengan mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Di rumah malam itu, ia duduk di meja kecil bersama anaknya. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu, tidak ada cerita tentang berita. Mereka makan sederhana, seperti biasa. Setelah itu, ibu itu membuka buku kecilnya untuk terakhir kali. Ia menulis pelan. Hidup sederhana bukan tentang kekurangan, tapi tentang kejujuran memilih. Ia menutup buku itu dan menyimpannya kembali ke dalam laci. Kali ini tanpa rasa berat. Beberapa hari kemudian, seseorang bertanya kepadanya, "Bu, sekarang orang-orang sudah tahu, ibu mau balik kerja besar lagi?" Ibu penjual gorengan itu tersenyum dan menggeleng. "Saya sudah di tempat yang tepat." Gerobak gorengan itu tetap ada. Tidak bertambah besar, tidak berpindah tempat. Tapi maknanya kini berbeda. Bukan lagi sekedar tempat membeli makanan, melainkan tempat orang belajar tentang batas, tentang memberi, dan tentang tanggung jawab. Cerita ini tidak berakhir dengan tepuk tangan. Tidak ada penghargaan, tidak ada penebusan yang dramatis. Hanya satu pelajaran yang tertinggal di depan sekolah itu. Bahwa kesederhanaan bisa menjadi bentuk pertobatan.
bahwa prinsip yang dijaga dengan sunyi bisa mengubah banyak hal, dan bahwa manusia tidak selalu bisa dinilai dari apa yang terlihat. Setiap pagi masih sama, tapi hati orang-orang tidak lagi. Pagi di depan sekolah dasar itu selalu dimulai dengan suara yang serupa. Derit gerobak yang didorong perlahan, bunyi plastik dibuka, dan aroma minyak panas yang mulai menyebar sebelum matahari benar-benar naik. Di antara para pedagang yang datang silih berganti, ada satu sosok yang hampir selalu tiba paling awal. Ibu itu datang saat langit masih pucat. Jilbabnya sederhana, warnanya netral, sudah sedikit pudar dimakan waktu. Tangannya cekatan menurunkan wajan kecil, kompor, dan baskom berisi adonan. Tanpa banyak suara, ia menata semuanya rapi, seolah setiap gerakan sudah dihafalnya di luar kepala. Tidak ada keluhan, tidak ada obrolan panjang, hanya sesekali ia menghela napas pelan. Anak-anak adalah pelanggan pertamanya. Mereka datang sambil tertawa, berlarian kecil, berebut menyebut pesanan. "Bu, gorengannya 2 ya? Bu, yang masih panas." Ibu itu selalu tersenyum, senyum yang tidak lebar tapi hangat. Tangannya sigap mengangkat gorengan, meniriskan minyak, lalu membungkusnya dengan kertas coklat. Kadang ia menambahkan 1 potong ekstra untuk anak yang uang sakunya jatuh atau terlupa di bawah. Tidak banyak bicara, tapi perhatian kecilnya sering disadari anak-anak. "Terima kasih, Bu," kata mereka hampir bersamaan. "Iya, hati-hati ya," jawabnya lembut. Para orang tua mulai berdatangan tak lama kemudian. Sebagian menunggu anaknya di bawah pohon, sebagian mengobrol sambil memperhatikan pedagang. Ibu penjual gorengan itu tetap di tempatnya, berdiri tenang di balik gerobak. Ia jarang ikut bercakap. Kalau disapa, ia menjawab singkat. Kalau ditanya kabar, ia hanya tersenyum. Ada satu kebiasaan yang perlahan-lahan diperhatikan orang-orang. Kebiasaan yang awalnya dianggap sepele. Setiap kali ada yang bertanya, "Bu, boleh utang dulu, besok saya bayar." Jawabannya selalu sama. "Maaf, tidak bisa." Nada suaranya tidak tinggi, tidak kasar. Tidak ada wajah marah, tidak ada gerak tubuh yang menyinggung. Hanya penolakan sederhana, tegas, dan selesai di situ. Kadang disertai senyum tipis, kadang hanya anggukan kecil. Awalnya orang-orang menganggap itu wajar. Semua pedagang punya aturan. Tapi lama-kelamaan, kebiasaan itu menjadi pembicaraan kecil. Ada ibu yang berbisik ke temannya, ada yang mengernyit heran. Mengapa ibu itu begitu kaku, padahal hanya gorengan? Sang ibu seolah tidak mendengar apa-apa. Ia tetap datang pagi-pagi, tetap menata dagangan dengan rapi, tetap melayani anak-anak dengan sabar. Jika dagangannya habis, ia membereskan peralatan tanpa tergesa. Jika masih tersisa, ia tidak memaksa orang membeli. Di sela waktu sepi, ia sering berdiri diam memandang halaman sekolah yang mulai ramai. Matanya tenang, tapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdamai dengan kesunyian. Tidak ada yang tahu banyak tentang dirinya, tinggal di mana, punya suami atau tidak, dulunya bekerja apa. Ia tidak pernah bercerita. Orang-orang hanya tahu satu hal, ia hidup sangat sederhana. Pakaiannya itu-itu saja, gerobaknya bersih tapi tua, dan uang dagangannya selalu dihitung dengan teliti sebelum dimasukkan ke dalam dompet kecil berwarna coklat. Pagi itu pun berlalu seperti pagi-pagi sebelumnya, tanpa keributan, tanpa drama, hanya rutinitas yang berulang, aroma gorengan yang menguap perlahan, dan seorang ibu yang menjalani harinya dengan cara yang tampak biasa. Belum ada yang tahu bahwa di balik pagi-pagi yang terlihat sama itu, tersimpan alasan panjang, alasan yang kelak akan membuat banyak orang menunduk, bukan karena kagum, tapi karena merasa pernah salah menilai. Dan pagi itu hanyalah awal.